Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pelajaran IPA kita pada hari ini. Oke, anak didik kami kelas 9C dan 9D. Kita lanjutkan ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang Oh ya, sebelumnya coba yang baru bergabung dibuka videonya ya. Yang baru bergabung harap buka videonya. Oke, yang baru bergabung diharapkan untuk membuka videonya. Ya, anak didik kami yang baru bergabung, coba dibuka videonya. Oke, boleh dibuka videonya. Anak didik kami kelas 9C dan 9D. Oke ya. Nah, jadi materi bab 3 atau ya materi bab 3 di semester 2 ya, itu adalah partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, jadi materi pertama kemarin kan di bab yang ke-6 ya, untuk semester 2 ya, untuk semester 2 bab 1 itu kan dia apa? Kemagnetan. Bab 2 yaitu bioteknologi. Bab 3 adalah partikel penyusun benda dan makhluk hidup ya. Nah, kemagnetan sudah kita bahas, kemudian bioteknologi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 8 atau bab yang ketiga ya, bab yang ketiga dalam semester 2 atau di semester 2 ya. Apa itu isinya? Partikel judulnya? Partikel penyusun benda dan makhluk hidup ya. Nah, jadi ya. Jadi partikel penyusun benda. Nah, sebelumnya di sini akan kita ini sampaikan dulu pendahuluannya ya, bahwasannya benda itu ya, benda itu tentunya disusun oleh yang namanya komponen-komponen ya, begitu ya. Benda atau bisa dibilang makhluk hidup kan begitu, makhluk hidup atau benda ya, atau bisa juga hewan kan begitu, atau bisa juga manusia, atau bisa juga suatu benda. Nah, itu tersusun atas komponen-komponen begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan makhluk hidup, tentunya penyusunnya itu ya, penyusun makhluk hidup itu apa saja kan begitu ya. Ada tentunya ada sel kan begitu kan, ada kumpulan daripada sel, kemudian nanti ada organ, ada jantung, demikian ya. Nah, jadi di sini ya, yang akan kita pelajari yang pertama adalah penyusun benda. Nah, penyusun benda. Nah, jadi benda-benda itu ya, benda-benda itu misalkan besi kita kan, besi. Nah, besi itu kan suatu benda. Nah, besi itu dia terdiri dari apa kan begitu. Nah, besi itu dia disusun dari komponen-komponen. Nah, jadi komponen daripada besi itu apa kan begitu kan. Nah, komponen daripada besi itu adalah atom-atom besi. Nah, begitu. Jadi bagian terkecil
dari besi, ya, bagian terkecil dari besi, itulah yang disebut dengan atom. Nah, jadi atom itu adalah partikel yang sangat kecil, atau bisa dibilang partikel terkecil, ya, partikel terkecil dari suatu apa? Partikel terkecil dari suatu materi ataupun benda. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Atom, ya, atom. Nah, atom, ya. Nah, jadi kalau dia pada makhluk hidup, ya, makhluk hidup itu ada namanya, itu ada sel begitu, ya, ada dia stomata. Nah, kalau pada benda mati namanya adalah atom, kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, pada makhluk hidup itu terjadi proses fotosintesis, kan begitu kan. Nah, nanti pada proses fotosintesis itu dia perlu karbon dioksida dan air. Nah, nanti akan dihasilkan apa? Akan dihasilkan glukosa, ya, akan dihasilkan glukosa dan apa? Dan air, kan begitu kan? Nah, oke. Nah, oke, yang akan kita pelajari yang pertama adalah partikel dalam benda, ya, partikel dalam benda dan makhluk hidup. Nah, oke. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Nah, jadi partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Nah, jadi tadi kan atom itu, ya, atom itu merupakan apa tadi? Merupakan kita perhatikan penjelasan berikutnya, ya. Partikel dapat berbentuk atom. Nah, jadi partikel itu dia dapat berbentuk apa? Atom, ya, atom. Nah, jadi molekul dan ion. Nah, jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, jadi contohnya tadi apa? Atom besi, begitu, ya. Atom besi. Berarti di sini besi itu, ya, besi dia tersusun daripada atom-atom apa? Atom-atom besi. Nah, begitu, ya. Jadi besi itu dia tersusun dari atom-atom besi, begitu. Dan kalau misalkan besi kita potong-potong sampai bagian terkecilnya, itulah yang disebut dengan atom. Nah, atom besi. Nah, beda lagi dia kalau misalkan aluminium. Nah, misalkan aluminium, ada aluminium misalkan. Kita potong-potong sampai bagian terkecil. Nanti akan dia dapatlah bagian terkecilnya. Nah, itulah yang disebut dengan atom aluminium, begitu, ya. Nah, kemudian tahukah kamu bahwa tubuh makhluk hidup tersusun dari miliaran atom-atom? Nah, jadi dalam tubuh makhluk hidup ini tersusun dari miliaran atom-atom. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Nah, jadi atom-atom, ya, atom-atom itu dapat berikatan satu sama lain membentuk apa? Membentuk molekul. Nah, jadi molekul itu adalah kumpulan, ya, atau gabungan, ya. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom melalui ikatan kimia tertentu. Nah, ini nanti akan dipelajari di SMA kelas 10, ya. Jadi molekul itu, ya, itu merupakan gabungan dari dua atom atau lebih. Nah, dua atom atau lebih. Nah, jadi kalau misalkan atom besi, ya, misalkan, nah, bergabung dengan atom yang lain misalkan, nah, itulah yang akan membentuk molekul. Nah, akan membentuk molekul, ya, melalui proses ikatan kimia, ya, melalui apa? Proses ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu nanti akan dipelajari di kelas 10. Oke. Nah, molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu struktur tertentu. Misalkan rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur, ya. Ya, misalkan rambut kita ini tersusun dari molekul-molekul apa? Yang mengandung unsur karbon. Unsur itu maksudnya atom, ya. Jadi rambut ini dia tersusun dari molekul-molekul yang mengandung
atom atau unsur karbon, ya, karbon C simbolnya, kemudian hidrogen H, kemudian nitrogen N, dan sulfur atau S. Nah, sedangkan tulang mengandung kalsium, fosfor, dan oksigen. Jadi tulang, ya, tulang kita ini, ya, itu mengandung apa? Mengandung kalsium, ya, kalsium, fosfor, nah, dan oksigen. Oksigen itu simbolnya adalah O, ya. Oke. Selain pada makhluk hidup, ya, benda seperti kayu, plastik, air, udara, kain, dan benda-benda lain juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Nah, jadi kayu, ya kan, plastik, udara, kain, dan benda-benda lain adalah zat kimia yang tersusun dari senyawa-senyawa tertentu. Dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Nah, misalkan plastik. Nah, plastik mempunyai sifat lentur sehingga, ya, karena memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antar rantai molekulnya. Jadi, ukuran molekul yang sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata biasa, begitu ya, dan bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Bagaimana kamu dapat mengetahui bahwa materi yang ada di sekitarmu mengandung zat yang berbeda? Secara sederhana, ya, untuk mengetahui kandungan zat dalam suatu benda dan atau makhluk hidup dapat kita perhatikan pada. Nah, jadi ini ada percobaan, ya, tapi ini enggak kita percobakan, ini kita lewatkan saja. Nah, jadi ini dia. Nah, jadi benda itu, ya, benda itu dia bisa disusun oleh molekul yang berbeda, begitu ya. Jadi molekul tadi kan dia adalah atom, kan begitu. Molekul itu kan adalah atom, kumpulan dari atom-atom. Nah, jadi molekul itu adalah kumpulan dari atom-atom, kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan benda, ya, itu dia bisa disusun oleh molekul-molekul yang berbeda. Nah, jadi sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Misalnya kita ambil contoh kayu yang dibuat pensil dan pati dalam umbi batang. Nah, umbi kentang, contoh lainnya adalah umbi ketela pohon, talas, dan beras mengandung pati atau amilum yang dapat kita makan, merupakan sumber energi bagi tubuh. Nah, pati yang diambil tadi dari mana? Pati tadi yang diambil dari ketela pohon atau beras, itu disusun oleh molekul-molekul yang berantai panjang. Nah, jadi di sini pati yang diambil dari apa tadi? Dari ubi, ya, ataupun dari beras, begitu ya. Itu disusun oleh molekul-molekul yang berantai panjang. Nah, rantai panjang tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana yang disebut dengan glukosa. Nah, antara molekul glukosa yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh ikatan glikosida. Nah, ikatan glikosida adalah ikatan kimia yang terjadi antar molekul monosakarida atau gula sederhana. Ya. Nah, jadi di sini adanya ikatan, ya, antara satu molekul glukosa dengan molekul glukosa yang lain, kan begitu. Nah, kemudian di sini ada juga yang B. Yang B itu dia di pensil, ya, pensil merupakan suatu benda. Nah, ini kan dia ada di sini kayu, kan begitu. Nah, kayunya ini tersusun oleh molekul-molekul selulosa. Nah, molekul-molekul selulosa, tetapi di sini dia strukturnya sudah berbeda antara
satu molekul dengan molekul yang lain begitu ya. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, jadi kalau misalkan kentang itu disusun oleh molekul-molekul glukosa. Sedangkan kayu ya itu disusun oleh molekul-molekul selulosa pada kayu ya. Nah, jadi kayu tersebut tentunya dia disusun oleh apa tadi? Disusun oleh atom kan begitu. Atom itu misalkan bagian terkecil ya. Bagian terkecil misalkan dari suatu struktur. Nah, ini akan lebih jelas nanti dipelajari di SMA kelas 10 ya. Nah, jadi di sini atom apa saja yang menyusun kayu? Nah, atom C, atom H, dan atom O, atom H, atom O kan begitu. Nah, inilah yang disebut dengan atom. Atom itu artinya satu aja dia. Misalkan atom karbon berarti C, karbon. Hidrogen misalkan H simbolnya. Oksigen simbolnya adalah O. Ya, begitu ya. Nah, jadi kalau gabungan dari beberapa atom itulah yang disebut dengan molekul ya, molekul. Nah, molekul. Nah, jadi molekul atau bisa juga dia disebut dengan senyawa sama ya. Nah, molekul itu dia senyawa bisa juga. Nah, molekul itu dia ada yang molekul senyawa ya. Nah, ada dia yang molekul unsur. Nah, molekul senyawa apabila atom-atom yang menyusun molekul tersebut dia berbeda. Tapi kalau molekul unsur, kalau dia atom-atomnya itu yang menyusun senyawanya dia adalah sama. Misalkan O2, oksigen. Nah, oksigen itu kan dia terdiri dari dua atom O kan begitu. O2. Nah, jadi oksigen itu kan simbolnya O2. Nah, berarti di sini O2 itu dia bertindak sebagai molekul unsur. Nah, kalau misalkan dia NaCl misalkan. Nah, NaCl itu apa? NaCl itu dia garam dapur. Nah, pernah dengar istilah garam dapur? Nah, garam dapur itu NaCl rumus kimianya begitu ya. Nah, jadi rumus kimia NaCl adalah garam dapur. Nah, jadi di sini NaCl berarti di sini tersusun dari dua atom. Ada atom Na dan atom Cl. Nah, atom Na itu namanya adalah natrium begitu ya. Na itu merupakan natrium, sedangkan Cl itu merupakan klorida. Nah, jadi namanya adalah natrium klorida begitu ya. Nah, bisa juga dia misalkan contohnya adalah H2SO4. Nah, begitu. H2SO4. Nah, H2SO4 itu merupakan asam sulfat. Nah, asam sulfat. Berarti di sini asam sulfat. Nah, kalau mungkin ada yang pernah lihat asam sulfat begitu ya. Asam sulfat itu dia berupa cairan. Cairan ya, ada dia cairan. Nah, kemudian cairan tersebut ya, cairan asam sulfat tersebut dia ada yang pekat, ada yang dia ada yang dia konsentrasinya tinggi, yang sangat tinggi kan begitu. Nah, kalau dia konsentrasi yang sangat tinggi, yang pekat begitu ya, itu dia dapat meluluhkan apa? Meluluhkan paku. Nah, jadi paku ketika kita masukkan ke dalam asam sulfat pekat, itu dia akan bisa meluluhkan paku tersebut ataupun besi ya. Nah, jadi H2SO4 itu merupakan asam sulfat. Nah, asam sulfat itu dia terdiri dari atom H, kemudian atom S dan atom O. Nah, jadi atom H, atom S dan atom O. Nah, berarti di sini atom H namanya hidrogen. Nah, atom S namanya adalah sulfur. Atom O adalah oksigen. Nah, berarti di sini satu molekul H2SO4 tersusun dari beberapa atom yang berbeda kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan atomnya berbeda, namanya adalah apa tadi? Molekul senyawa begitu ya.
Oke. Nah, bisa juga ini molekul air misalkan. Nah, jadi air itu apa sih namanya? Kan begitu. Nama rumus kimianya kan begitu. Nah, air itu rumus kimianya adalah H2O ya, H2O ini dia. Nah, H2O. Nah, jadi di sini air tersusun dari satu atom O dan dua atom H begitu ya. Satu atom O dan dua atom H. Nah, jadi bila dua atom O mengikat dua atom H, maka akan terbentuk senyawa yang berbeda. Nah, jadi kalau misalkan rumus kimianya berbeda ya. Nah, misalkan rumus kimianya adalah H2O2. Nah, nanti namanya berbeda. Dia bukan air lagi begitu. Tapi apa? Hidrogen peroksida. Nah, namanya adalah hidrogen peroksida. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, kalau misalkan H2O merupakan apa tadi? Molekul senyawa. Karena H2O itu disusun dari atom-atom yang berbeda, begitu ya. Ada atom H dan atom O. Oke. Nah, kemudian bagaimana atom-atom dapat membentuk ikatan kimia dalam suatu molekul? Nah, dia jadi atom-atom itu ya, atom-atom dia bisa berikatan dengan molekul yang lain, begitu ya. Atom-atom dia mempunyai sifat bisa berikatan dengan atom-atom yang lain. Tetapi ada juga dia yang tidak bisa berikatan dengan atom yang lain. Nah, itu dinamakan dengan atom gas mulia begitu ya. Tetapi dengan cara, jadi kalau misalkan kita mau buat ikatannya itu dengan proses ya, ada dengan proses ataupun cara ya, cara tertentu ya, sehingga kita bisa membuat ikatan daripada gas mulia tersebut. Nah, jadi dengan cara. Tetapi kalau misalkan unsur atau atom-atom yang lain ya, dia artinya cenderung tanpa melalui cara ataupun perlakuan, dia bisa berikatan dengan yang lainnya begitu. Nah, artinya dia misalkan sepasang laki-laki begitu ya. Nah, kalau misalkan laki-laki, tentunya dia akan mencari apa? Pasangannya kan begitu. Sama dengan atom. Nah, atom oksigen. Nah, atom oksigen dia akan berikatan dengan hidrogen. Nah, akan berikatan dengan hidrogen membentuk apa? H2O kan begitu kan? Nah, jadi di sini ada banyak ya atom-atom ya, atom-atom yang akan kita pelajari mungkin di pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi di sini ada atom gas mulia. Nah, gas mulia inilah yang dia cenderung dia stabil ya, artinya dia elektron valensinya sudah stabil dia. Jadi cenderung dia itu tidak lagi berikatan dengan atom-atom yang lain. Nah, kalau dia unsur golongan 1 misalkan Na, dia berikatan dengan unsur yang lain, misalkan Cl begitu ya. Kemudian kalau misalkan Ca atau kalsium, dia berikatan dengan unsur yang lain. Misalkan CaNO3 2 kali. Nah, seperti itu ya. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Masih ada waktu kita ya. Nah, kita lanjut ya. Oke. Nah, jadi perhatikan ya. Atom tadi ya, atom. Oke, atom ya, perhatikan. Masih ada waktunya ya. Oke. Nah, jadi atom-atom itu perhatikan ya. Atom-atom itu ya. Nah, atom-atom itu ya. Atom-atom dia tersusun dari apa? Atom-atom itu, oke, perhatikan. Atom-atom itu dia tersusun dari 3 ya. Jadi misalkan atom
hidrogen. Nah, atom hidrogen atau atom oksigen. Nah, dia tersusun dari apa? Tersusun dari 3 subatom. Nah, jadi atom itu masih dia bisa dibagi lagi. Ya, sebenarnya bukan bisa dibagi lagi, tapi dia terdiri dari 3 subatom gitu ya. Misalkan apa ya kita bilang ya? Misalkan eh, misalkan ini ya. Misalkan ini atom helium misalkan. Nah, atom helium. Nah, jadi atom helium ini ya, misalkan atom helium. Nah, dia atom tetapi dia di sini terdiri dari 3 bagian begitu. Terdiri dari 3 bagian. Nah, jadi atom itu dia namanya proton, ada namanya elektron, dan ada namanya neutron ya. Nah, jadi atom itu dia ada muatan positifnya, ada muatan negatifnya, dan ada muatan netralnya. Dan juga dia ada kulitnya. Jadi atom itu dia ada kulitnya ya, begitu ya. Nah, jadi atom ini dia ada kulitnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita amati ya, atom itu sangat kecil sekali. Nah, jadi setiap atom apapun dia ya, atom He, Na, Cl, Br, Mg ya, dan sebagainya, dia itu memiliki 3 subpartikel atau 3 subatom. Yang pertama namanya adalah proton, yang kedua namanya adalah elektron, yang ketiga adalah neutron. Nah, kalau dia proton itu dia letaknya di tengah dengan neutron. Nah, kalau diamati atom itu dia gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi dia proton itu letaknya di tengah, sedangkan neutron juga di tengah. Nah, yang di sini inilah yang dinamakan dengan kulit atom. Nah, kulit atom itu dia diisi oleh apa? Oleh elektron-elektron. Nah, jadi elektron-elektron ini yang berputar mengelilingi inti atom. Nah, proton dan neutron itu disebut dengan inti atom ya. Proton dan neutron disebut dengan apa? Inti atom. Nah, jadi atom itu ya tersusun dari 3 subpartikel tadi ya. Ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Nah, jadi di kulit atom itu ada namanya apa? Elektron ya. Elektron ini yang dia mengelilingi inti atom. Kemudian proton itu terdiri dari muatan positif, dan neutron itu adalah muatan netral. Nah, proton dan neutron itulah yang disebut dengan inti atom ya. Nah, jadi sebelum dapat apa namanya itu gambar atom seperti ini ya. Nah, itu dahulu ada beberapa teori-teori ya, teori-teori yang ketika belum ditemukan bagaimana bentuk atom yang sebenarnya gitu kan. Ada teori-teori dari para ilmuwan ya, yang dia berargumentasi ataupun teori. Yang namanya teori artinya belum tentu benar kan begitu. Nah, yang berteori bahwasannya atom itu dia seperti ini, atom ini seperti ini. Nah, itu dia ada menurut John Dalton, menurut Joseph Thomson, Rutherford, nah dan sebagainya. Ini akan kita sambung ya di pertemuan berikutnya. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Untuk materi ujian praktek kita itu untuk ujian praktek ya, ujian prakteknya nanti materinya sampai di bioteknologi ya, bioteknologi. Jadi waktunya nggak lama ya, pengumpulan waktunya tidak lama. Jadi untuk ujian prakteknya itu dia kemungkinan berbentuk
apa ya namanya, berbentuk soal ya, tapi soalnya lebih kepada soal ini praktikum gitu ya. Oke, demikianlah pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.